Oke, lanjut guys. Ke mini course nomor 4, yaitu supply and demand. BTW sorry ya, kalau agak delay videonya, bukan videonya, upload videonya karena ada sedikit beberapa trouble kemarin atau beberapa hari yang lalu. Jadinya mohon dimaklumi. Nah, sekarang langsung saja kita belajar supply and demand. BTW, gua kemarin trade GBP USD sama Euro USD nggak salah ya. Oke, GBP doang. Itu ini yang paling mencolok sih. Ini gua trade ini di 1 menit. Nah, gua kasih lihat di zona, yaitu zona New York. Oke. Nah, dari ini gua tuh ngupload di Twitter atau X, itu di repost oleh salah satu mentor gua, yaitu Stoic Trader. Nah, ya let's see ya gitu. Gua cuma mau kasih tahu aja kayak gini. Cuma 1 banding 1, tapi lihat presisinya terhadap market ini seperti ini. Ini nggak ke trigger dan gua nggak apa-apa. I don't care. Nah, gitu. Lanjut, supply and demand. Oke, supply and demand kita ke euro aja 15 menit. Kita hapus dulu. Nah, kita bisa lihat bagaimana. Yang pertama itu kita perlu tahu namanya internal struktur ya. Ini kita punya internal, ini nggak usah bagus-bagus. Jadi kalian juga nyimak video pertama kita tentang market structure. Ini baru true market structure break 15 menit. Nah, di dalam 15 menit ini kan kita punya, yaitu pertama internal zone. Ini kan internal market structure break, ini bisa kita anggap internal zone. Nah, kemudian apa, yaitu order flow itu pergerakan high fractal low kayak gini. Ini order flow. Dan yang terakhir yaitu supply and demand. Supply and demand itu secara sederhana yaitu market the last, apa ya namanya, last hike, sebelum market tuh mengalami pembalikan. Misal ini kan, ini naik turun naik turun. Nah, last hike nya tuh mana? Misal ini pergerakan naik ya, last hike nya tuh mana? Nah, ini adalah demand kali, demand supply kalian. Supply and demand, kita buat simple aja tentang supply and demand. Nah, ini yang pertama, ini adalah zona swing point, internal swing point. Oke. Kemudian yang kedua ini adalah ini gua lock ya. Ini order flow. Dan yang terakhir ini supply. Begitu juga kalau kalian apa namanya, buy, market structure lagi bullish yang naik ya, itu kita bisa bilang ini sebagai ini kan kita bisa lihat kan, ini internal, ini market structure break. Mana, nah ini order flow,
Oke, ini fraktal, ini karena kita nggak lihat fraktal, kita buat aja sedemikian rupa. Ini swing pointnya, order flow ya, yang tengah yang kecil ini, dan yang jadi demand atau order block itu ini. Oke, kenapa ini kok nggak ini? Jawabannya itu sederhana, ini karena low ini itu nge-sweep guys, nge-sweep dari low ini ya, nggak break ya, nggak true break. Nah, jika kalian lihat, jadi itu gini, kemudian naik gini dan gini. Nah, ada juga pasti dari kalian bertanya, kenapa ini order flow-nya nggak jadi order block atau demand? Yap, yap, gua jawab dengan sederhana, karena di sini kita bisa lihat ini adalah dia ngebuat low, ini ngebuat high. Nah, dari ini kita tuh udah tahu ini tuh order flow, bukan satu candle atau dua candle sebagai demand atau supply seperti itu. Kayak gitu. Nah, ini ada internal lagi, internal, ini internal juga. Nah, kemudian kita tunggu market tuh break, break gitu. Kemudian di sini ada, enggak jadi. Ini ada internal, kan internal break, break. Oke, kita dilihat kan gimana order block. Order blocknya itu di sini, dimana swing pointnya ini kita harusnya turun ke chart second, tapi karena gua nggak bisa turun ke chart second, jadi gini aja. Ini kemudian order flow, kita bisa lihat low high. Oh, ini struktural ini juga termasuk order flow. Karena apa? Karena kita bisa lihat high ini ngebuat ini. Nah, di sini tuh udah ngebuat order flow. Nah, kenapa ini juga order flow? Order flow itu nggak melulu harus kayak market structure ini, apa, harus high low high low high low gitu kan. Tapi dia tuh bergeraknya tuh ngikutin fraktal sebenarnya. Ini kalau lu lihat dengan benar, ini tuh ngebuat fraktal gini 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 gini. Di ini kan nggak ada pembalikan buat penerusan buat ngebreak ini kan. Kita punya order flow nya ini, jadinya order flow nya bagus. Nah, jadi order flow nya itu ya ini udah ini internal sekaligus jadi order flow gitu guys. Ini order block, tap, push. Ini ada internal juga kan, ini internal break, ada market structure shift. Nah, market structure shift, ini juga market structure shift. Nah, jika terjadi double market structure shift, ini indikasi di high time frame ada apa namanya, ini satu, ini dua, dan gitu. Intinya gampangnya gitu ya. Intinya ini satu, ini dua, ini tiga, dua di sweep, di high time frame 4, dan push kayak gitu. Nah, ya, seperti itu. Nah, itu supply and demand. Mungkin bisa gue cari contoh
lagi yang enak buat dilihat. Bentar ya. Bisa lihat ini kayaknya. Ini ada internal. Ini internal. Setelah turun kayak gini, dia melakukan apa namanya? Yep, break of structure. Structure break. Nah, di mana demand kalian? Demand kalian itu sebenarnya ini. Nah, di sini demand kalian itu sudah termitigasi sebanyak 1, 2, 3, 4 kali, dan itu cukup bagus banget ya sebagai suatu demand. Sudah bisa menahan 4 kali gerakan. Kemudian ini ada shift. Nah, kalau ada shift gini, gimana sih? Uh, apakah bisa sih ngebuat ini apa namanya? Ngebuat supply, langsung supply? Bisa, karena ini adalah struktural time frame-nya. Ada supply di sini termitigasi 1 kali, 50%-nya belum, kemudian yang kedua kali. Terus kayak gitu. Lanjut kayak gini. Sorry. Ini internal, 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 shift. Ini shift. Setelah shift, maka structure shift lagi. Maka structure shift. Kita punya mana? Yep. Order block atau demand area. Demand areanya yang mana? Yaitu ini guys. Demand area. Trader support and resistance pasti relate masalah kayak gini. Support and resistance. Setiap support dan resistance itu terbentuk dari suatu demand atau supply yang di respect atau yang dihargai, kayak gitu guys. Jadi jika kalian trader supply and demand atau support and resistance dibully orang, jangan peduli, karena strategi kalian juga works di dunia market ini. Nah, di sini kita tuh belajar membuka open minded agar tidak menghujat strategi orang lain gitu. Nah, seperti itu. Mungkin jika kalian ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanya di kolom komentar, dan jangan lupa klik tombol subscribe ya guys ya. Nanti gua kasih tips atau trading strategi kayak ini, kayak yang ini gua kemarin Kamis ini tradingin gini, just 1:1 2 kali di sini, time frame 15 menit plus time frame 1 menit buat follow the track gitu. Udah 2R. Jika kalian udah mahir ya, kalau gua sih nggak terlalu mahir, tapi ini gua give back ke community atau memberikan ke komunitas buat cara tradingnya. Nah, ini kalau kalian udah mahir, yang kecil ini di 1 menit ini ngikutin trennya 15 menit, kalian bisa dapat berapa R? 6, 7, 7,5. Nah, 7,5 R. Ya, itu tergantung kalian bagaimana kalian mengelola trading manajemen kalian kayak begitu. Thank you.